Resort Medan Sudirman, minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020, membangun keluarga bahagia. Kita bernyanyi dari buku Wende 706 ayat 1 dan ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 15 ayat 1 dan ayat 8. Oh dosa
Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai hukum Taurat ke-10. Demikian dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau berdusta, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari UND 673 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus
Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 760 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 656 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Bagian yang pertama. Minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Bagian yang kedua, jemaat yang tambah. Mulai minggu ini, tanggal 28 Juni 2020, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Medan Bapak Sugandi Haratua Gultom SE, Ibu Gloriana Sitohang AM-Kep SKM. Alamat Jalan Sisira nomor 1 garing 38 Medan, Wik Medan Baru 5. Bagian yang ketiga, berita lahir. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putra kepada Bapak Sugandi Haratua Gultom SE, Ibu Gloriana Sitohang AM-Kep SKM. Alamat Jalan Sisira nomor 1 garing 38 Medan, Wik Medan Baru 5. Bagian yang keempat, berita duka cita. 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 telah meninggal dunia Siti Dermawan Boru Siregar, umur 69 tahun, alamat Jalan Karya Masjid nomor 25 Medan, Wik Seagul Jalan Karya. 2. Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 telah meninggal dunia Siti Dinar Rosmauli Boru Numban Tobing, Opu Tresa Boru, umur 74 tahun, istri dari Bapak Ulen Sijabat, Opung Tresa Doli. Alamat Jalan Multatuli, Lingkungan 3, nomor 22 Medan, Wik Kampung Hamdan. Bagian yang kelima, rapat Parhalado. Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dimulai dari pukul 16 WIB, bertempat di gereja, rapat Parhalado, pemilihan kepengurusan Dewan dan Seksi atau fungsionaris pada periode 2020-2024. Bagian yang keenam, himbauan dan pemberitahuan. 1. Perpanjangan waktu kebaktian di rumah masing-masing. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang masih sangat membahayakan, di mana semakin banyaknya jumlah yang terinfeksi, ODP, PDP, dan positif, bahkan meningkatnya jumlah kematian, maka pelaksanaan kebaktian ibadah minggu di rumah masing-masing
masih harus kita perpanjang sampai batas waktu pemberitahuan selanjutnya. 2. Dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 16 WIB. 3. Mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim atau penyetornya. Rekening Kuliah HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A, Bank Mandiri, nomor rekening 106 05 05 05 0503. Demikian warta jemaat. Warta yang lainnya dapat kita baca pada warta cetakan ataupun warta elektronik. Kita bernyanyi dari buku ND 137 ayat 1 dan 2. Kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat 21. Demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu penggal lirik lagu demikian, harta yang paling indah adalah keluarga. Benar bahwa
sejauh manapun kita pergi, sejauh manapun kita merantau, pada akhirnya kita akan kembali kepada keluarga kita juga. Itu adalah bukti bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Melebihi dari ukuran materi, melebihi dari ukuran kekayaan. Dan keluarga adalah satu lembaga kudus yang pertama yang dibentuk oleh Allah. Karena itu, ketika seseorang membentuk keluarga atau rumah tangga yang baru, harapan dari setiap orang yang membentuk rumah tangga dan keluarga yang baru itu adalah supaya menjadi keluarga yang berbahagia. Itu sebabnya ucapan yang selalu kita sampaikan kepada orang yang baru melangsungkan pernikahan adalah selamat berbahagia. Tidak pernah kita ucapkan selamat hidup menderita, selamat tersiksa, selamat tertekan batin. Tidak satupun kita berpikir ketika kita membentuk satu keluarga baru atau tinggal dalam satu keluarga supaya kita tersiksa, supaya kita menderita, supaya kita merana, dan supaya kita tertekan batin. Tapi semua pasti menginginkan keluarga yang berbahagia, keluarga yang bersukacita, dan keluarga yang tinggal di dalam damai. Meskipun kenyataannya adalah tidak semua keluarga selalu berbahagia. Tidak semua keluarga sampai kepada cita-citanya, tapi ada keluarga yang berantakan, hancur hingga sampai kepada perceraian. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 ini. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana membangun keluarga yang berbahagia menurut nats ini. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose supaya mereka tidak anggap enteng dan tidak anggap sepele dengan keluarga. Karena apapun yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat di dunia ini, itu dimulai dari keluarga. Sekali lagi, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini awalnya dimulai dari keluarga. Itu sebabnya sangat penting bagi Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat di Kolose untuk memperhatikan kehidupan keluarga mereka. Dan kepada kita firman ini sampai hari ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kebahagiaan keluarga, rumah tangga yang kita bentuk. Karena itu Paulus memberikan tugas, peranan untuk melaksanakan kewajiban peran kita masing-masing di tengah-tengah keluarga. Bagaimana seorang suami, seorang bapak, seorang istri, seorang ibu dan anak-anak melaksanakan peranannya di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Saya yakin dan percaya ketika peran itu dilakukan di tengah-tengah keluarga, maka akan terbangun satu keluarga yang berbahagia di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman ini ada 3 cara bagaimana membangun satu keluarga yang bahagia menurut Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Yang pertama adalah istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 disebutkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk artinya adalah taat, setia, siap sedia, tunduk di dalam Tuhan. Belajar dari tunduknya Yesus kepada Bapa, demikianlah seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Tunduk kepada suami itu terkait dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tunjuknya seorang istri itu kepada suami adalah seperti yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Artinya istri tidak boleh tunduk dengan kesewenangan, istri tidak boleh tunduk kepada kekerasan, kepada kejahatan, kepada kezaliman. Tapi ketundukan seorang istri kepada suami adalah seperti sebagaimana dia tunduk kepada Kristus. Tunduk sebagai mitra dan penolong yang sepadan. Karena itu istri harus menaati suami yang taat kepada Tuhan. Sekali lagi,
istri harus menaati suami yang taat kepada Tuhan, tunduk dalam rasa takut akan Tuhan. Dan seorang istri juga harus menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan keluarganya. Sebab ketika dia menjaga kehormatan suaminya, itu sama dengan menjaga kehormatannya sendiri dan menjaga kehormatan keluarga itu sendiri. Jadi istri harus taat kepada suami seturut dengan kehendak Allah demi keutuhan, demi kebaikan, dan demi kebahagiaan keluarga itu. Yang kedua, suami mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Dalam ayat 6 disebutkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman ayat 6 ini ayat 2:19 ini mengingatkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Kepada suami diberikan ada dua penekanan. Yang pertama adalah kasihilah istrinya. Mengasihi istri itu dalam bahasa Yunani dia pakai kata agapate. Artinya cara suami mengasihi istrinya adalah seperti Kristus mengasihi kita umat manusia. Jadi kasih yang dipakai di sini adalah kasih tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban demi orang-orang yang kita cintai. Karena itu yang harus bertumbuh di tengah-tengah keluarga sampai kapanpun keluarga itu tetap ada di dunia ini adalah cinta, kasih. Itu harus terus bertumbuh di dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen. Sehingga walaupun tubuh kita ini akan menua, kulit ini akan keriput, suara berubah menjadi gemetar, tubuh mulai membungkuk, daya ingat mulai berkurang, paras sudah tidak cantik dan secantik dulu ketika memulai rumah tangga baru. Tapi ingat, ada satu hal yang tidak boleh buruk, ada satu hal yang tidak boleh keriput, dan ada satu hal yang tidak boleh pudar, yaitu cinta. Jadi ketika cinta itu tetap bertumbuh di tengah-tengah keluarga, maka demikianlah terbangun satu rumah tangga yang berbahagia. Ini yang perlu, yang utama. Jadi harus kasih cinta yang melandasi hubungan dalam satu keluarga antara suami dan istri di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, janganlah berlaku kasar. Jika kita mencintai, jika kita mengasihi seseorang, tidak mungkin kita berlaku kasar terhadapnya. Demikian juga seorang suami jangan berlaku kasar kepada istrinya. Jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika cinta yang menjadi dasar dalam keluarga seperti cinta Yesus kepada manusia, maka istri akan maka suami akan memperlakukan istrinya dengan baik. Demikian sebaliknya. Tapi bila kita perhatikan dalam agenda pernikahan di gereja HKBP, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada calon mempelai. Disebutkan kira-kira demikian, saya penggal dalam potongannya. Bersediakah saudara mengasihi dengan segenap hati dan menanggung kelemahannya yang ada? Bersediakah saudara mengasihi dan menanggung kelemahannya yang ada? Mengasihi dalam segala kelemahan dan kelebihan. Berarti mengasihi ini sebagai dasar dan landasan kita mengasihi istri kita, suami kita, keluarga kita, anak-anak kita. Lalu akan disambut dan dijawab dengan ya, saya bersedia. Saya mau katakan Bapak Ibu, untuk menjawab ya saya bersedia itu hanya butuh waktu 1-2 detik. Tetapi untuk mempertanggungjawabkan kata ya dan bersedia butuh waktu seumur hidup. Sekali lagi, hanya 2 detik menyatakan ya saya bersedia mendampinginya dalam untung dan rugi, dalam sakit dan sehat, dalam malak dan dalam kondisi sehat dan kondisi apapun. Tetapi butuh waktu seumur hidup untuk kata ya yang kita sampaikan di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat. Karena itu, inilah yang selalu harus diingat oleh pasangan suami istri, bahkan sampai maut yang memisahkan keluarga itu. Yang ketiga, hubungan anak dengan orang tua dan orang
orang tua kepada anak. Di sini disampaikan ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taat kepada orang tua, ini yang pertama. Anak harus taat kepada orang tua. Taat artinya adalah patuh, mau mendengarkan. Dan ketaatan ini kalau kita lihat dalam arti bahasa aslinya, taat lebih kepada mau mendengar. Karena itu generasi zaman ini, generasi muda ini perlu menyadari bahwa satu dari sekian banyak yang tidak dapat kita pilih dalam kehidupan kita ini adalah orang tua. Saudara harus ingat bahwa kita tidak dapat memilih dari orang tua mana kita lahir. Kita tidak dapat memilih dari siapa bapak dan mama kita. Kita tidak dapat memilih dari keluarga yang bagaimana kita dilahirkan. Tetapi orang tua kita yang sekarang adalah tidak secara kebetulan menjadi orang tua kita. Tapi Tuhan rancangkan sedemikian rupa dan harapannya adalah kita tetap taat kepada orang tua kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Itu sebabnya saya berpikir begini, kalau ada anak-anak yang marah kepada orang tuanya ketika permintaannya tidak dituruti, saya mau bilang, bagi anak itu berarti lebih berharga permintaannya itu daripada orang tuanya. Bahkan ada anak-anak yang harus tiga mencaci orang tuanya, mencaci mama dan bapaknya ketika permintaannya tidak diberikan. Itu artinya adalah permintaannya lebih berharga daripada orang tuanya. Sekali lagi, bagi kita, jika kita posisinya sebagai anak di tengah keluarga, maka ingatlah tugas kita adalah taat kepada orang tua kita. Taat dan patuh kepada orang tua, menghormati orang tua. Dan orang tua juga harus memberikan perhatian yang khusus bagi anak-anaknya. Terlebih di kondisi perkembangan zaman sekarang ini, kalau orang tua tidak melakukan tugas ekstra, maka dia akan menjumpai generasi berikutnya adalah generasi yang sulit dibimbing dan diarahkan kepada jalan Tuhan. Yang berikut dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dipakai kata jangan. Artinya adalah tidak ada kata tawar-menawar di sini. Jangan sakiti hati anakmu. Menyakiti itu bisa dalam bentuk verbal, kata-kata, dan bisa dalam bentuk perbuatan. Kadang dalam bentuk verbal itu lebih menyakitkan ke hati anak-anak. Kau memang anak yang gak benar, kau gak tahu diri, gak tahu untung, gak mengerti kau. Ini lebih sakit. Kalau kata-kata ini kita sampaikan kepada anak-anak, maka akan membekas dan menimbulkan luka yang mendalam dalam kehidupannya. Karena itu, hai bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau sudah tawar hatinya, patah semangatnya, merasa ngeri dalam hidupnya, maka dia akan susah bangkit menjadi anak yang percaya diri dan bertanggung jawab dalam kehidupannya hati-hati. Pola asuh orang tua mempengaruhi anak itu. Karena itu di tengah pandemi COVID-19 ini, orang tua, ibu dan bapak mempunyai banyak waktu untuk anak-anak mereka di rumah. Ketika kita masih harus melaksanakan worship from home, beribadah dari rumah, disinilah sesungguhnya dituntut peran seorang orang tua, kepala keluarga, peran seorang bapak jika masih hidup, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tugas seorang bapak itu tidak hanya mencari uang, mencari nafkah, mencari makan, menyekolahkan, menikahkan anaknya, tapi tugasnya yang lebih utama juga adalah membawa keluarganya senantiasa beribadah kepada Tuhan. Jadi orang tua, bapak dan ibu harus menjadi contoh, guru dan teladan yang baik di tengah-tengah keluarganya. Jika memang keluarga itu mengharapkan membangun keluarga yang berbahagia. Jangan mengharapkan keluarga yang berbahagia jika orang tua, bapak, ibu, suami, istri dan anak-anak tidak mempunyai komunikasi dan kepedulian di tengah keluarga. Yang ada bukan keluarga yang berbahagia yang kita jumpai, tapi keluarga yang berantakan.
Karena itu Bapak Ibu, ada satu gambaran hidup keluarga demikian. Keluarga ini tergolong orang yang sukses dalam hal materi, tapi setiap hari si bapak di tengah keluarga ini sangat sibuk dan bahkan tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Anaknya kurang perhatian, kurang kasih sayang, namun sangat cukup dalam bilangan materi. Si anak ini ternyata diam-diam punya tabungan. Satu waktu dia bilang begini, ditanya kepada orang tuanya, "Pak, berapa penghasilanmu satu hari?" Datang orang tuanya bilang, "Kenapa kok tanya begitu?" "Enggak, aku cuma mau tahu aja." Lalu bapaknya bilang, "Nominalnya sekian." Diam-diam si anak ini mengambil tabungannya sejumlah berapa gaji bapak ini satu hari. Dia ambil. Lalu dia serahkan kepada bapaknya. "Ambillah." "Loh, untuk apa?" "Saya kasih ini untuk bapak, tapi berikan waktumu satu hari untuk." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau katakan, mendengar hal ini, si bapak itu tersadar betapa selama ini dia hanya memberikan materi, dia memberikan uang yang cukup, fasilitas yang banyak, tanpa memberikan kasih sayang. Jadi kebahagiaan kita bukan terletak pada materi kita, tetapi cinta kita kepada keluarga kita, sayang kita kepada keluarga kita. Jadi cinta, sayang, kasih sayang itulah yang paling utama di tengah-tengah keluarga. Jika memang kita mengharapkan rumah tangga, keluarga yang berbahagia di dalam Kristus. Itu sebabnya perlulah bagi kita ada quality time, family time, waktu untuk keluarga. Ada yang menerapkan sistem quality time 8 to 9, waktu yang berkualitas dengan keluarga antara jam 8 sampai jam 9. Jadi ada keluarga yang sepakat antara jam 8 dan 9 semua keluarga berkumpul dalam satu tempat di ruangan tanpa gadget, tanpa handphone. Semua boleh sharing, semua boleh tertawa, semua boleh atau main games apapun. Yang penting membangun keakraban, membangun sukacita, membangun kebahagiaan di tengah-tengah keluarga ini. Saya pikir ini yang hilang di tengah-tengah keluarga banyak orang zaman ini. Sebab sama-sama duduk, tetapi perhatiannya beralih ke yang lain. Sebab keluarga bisa sama-sama duduk, tetapi di tangannya handphone dan bertegur sapa dengan orang yang lebih jauh, sementara yang di dekatnya tidak bertegur sapa. Itu mungkin salah satu cara yang saya tawarkan dalam nats ini. Yang terakhir Bapak Ibu, ingatlah kebahagiaan kita bukan terletak pada harta kita, tetapi kasih sayang, tetapi cinta yang dari Kristus. Itulah yang menjadi landasan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Bila Yesus yang adalah cinta itu bertumbuh di tengah-tengah keluarga, maka disitulah sejatinya letak kebahagiaan keluarga itu. Karena itu sekali lagi, jika Bapak Ibu dan saudara-saudari menginginkan dan rindu keluarga yang berbahagia terbentuk di dalam rumah tangga kita, maka tinggallah bersama dengan Yesus di tengah keluarga kita. Jadikan Yesus sebagai kepala di dalam keluarga kita. Sebenarnya kita mau meneliti sedikit dalam kata bahagia itu terdiri dari 7 huruf, dan di antara kata bahagia itu ada huruf G. G itu jika dibatalkan, G itu adalah God, Tuhan. Maka bahagia yang sesungguhnya jika Tuhan berada di tengah-tengah kita. Seandainya G tidak ada dalam kata bahagia, maka yang ada adalah bahaya. Jadi bahagia tanpa G, tanpa Tuhan, itu adalah kehidupan yang berbahaya. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan kehidupan keluarga yang berbahagia, jadikan Kristus sebagai landasan kebahagiaan rumah tangga keluarga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari yang Engkau kuduskan ini bagi kami untuk dapat bersekutu beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kami mensyukuri firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami terima
dalam persekutuan ibadah kami hari ini, mengajarkan kami untuk membangun keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berdiam di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, setiap orang-orang percaya, setiap orang Kristen, agar Tuhan yang menjadi landasan dan kepala keluarga di tengah-tengah kehidupan kami. Karena jika Engkau berdiam dalam rumah tangga dan keluarga kami, disitulah letak sejatinya kebahagiaan itu. Bapa, tolonglah kami, sebab banyak pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga di zaman ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah dengan kuasa dan kasih-Mu Engkau dapat menolong setiap keluarga rumah tangga orang Kristen untuk tetap setia dan taat beribadah kepada Tuhan, agar mereka dapat membangun rumah tangga yang berbahagia di dalam keluarga mereka. Lindungi dan sertailah seluruh umat-Mu agar dapat membangun satu rumah tangga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan di HKBP Resort Sudirman Medan. Bapa, berkatilah semua jemaat Tuhan dimanapun berada dalam ibadah mereka di rumah masing-masing pada hari ini. Bapa, tolonglah mereka, biarlah Roh-Mu, Roh Kudus menyertai setiap umat-Mu yang beribadah dalam rumah mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga hadir di sana. Tuntunlah seluruh umat-Mu untuk tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian tes masuk ke perguruan tinggi pada hari yang akan datang. Bapa, daripada-Mu sumber hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Tolonglah anak-anak-Mu untuk menyongsong masa depannya. Berkatilah mereka mempersiapkan dirinya untuk kebaikan mereka dan untuk kebaikan keluarga di masa yang akan datang. Bapa, pimpinlah mereka senantiasa agar mereka dapat memakai setiap kesempatan dengan baik, dan jika Tuhan berkenan, Engkau akan menempatkan setiap mereka untuk memperoleh pendidikan pengajaran di universitas yang mereka harapkan. Itu pun jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati bangsa kami, dan berkatilah dunia ini yang tengah dalam kondisi sakit karena pandemi COVID-19 yang belum berujung hingga pada hari ini. Kami yakin dan percaya pada waktunya semuanya akan indah, karena kami yakin dan percaya janji-Mu adalah iya dan amin dalam seluruh kehidupan umat. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND atau buku nyanyian nomor 730 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan kedua. Haleluya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.